Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Thayyibin, NIM 5252110629, mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025. Program studi guru madrasah ibtidaiyah di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di MI Al-Hidayah dengan materi sejarah kebudayaan Islam, submateri Jazirah Arab sebelum Islam. Demikian perkenalan ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap. Kak. Hiduplah Indonesia Raya. Alda hadir? Al-Farisi? Azam? Bestari? Kalista? Fitri Nurul? Rauli?
Kak Bibi, Iqbal, Keira, Mariatul. Mariatul hadir? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit lekas sembuh. Kemudian Muhammad Dafa, Muhammad Rasya, Nahda, Raina, Ripan, Dian, Satrio, Silva, Sakit, Suci, Sulis Oktaviani Putri, Sakit, Tri Mulyono, Wildan Muhammad Ramdan, dan Milona. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir. Baiklah. Sebelum itu, biar kita semangat, coba tepuk semangat. Sekarang yang Bapak ajarkan adalah sejarah kebudayaan Islam. Tolong dibuka bukunya. Halaman 60. Sudah? Sudah belum? Bab 2, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuannya kita belajar tradisi masyarakat Arab sebelum Islam biar kita mengetahui keadaan Arab Saudi sebelum Islam. Negara Arab sebelum Islam. Jadi kenapa kita harus tahu? Karena kita selaku orang Indonesia, selaku umat Islam akan berangkat mudah-mudahan ke tanah suci, ke negeri Arab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji yang ke-5, ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu sejarah sebelum datangnya Islam. Jadi pada zaman dahulu masyarakat Arab itu memiliki tradisi atau kebiasaan yang berasal dari nenek moyang mereka. Tradisi tersebut biasanya mendarah daging. Oleh karena itu sulit untuk dihilangkan. Meskipun itu tidak baik, tapi kita jangan mencontoh yang tidak baiknya. Kita ambil dari tradisi masyarakat Arab itu yang baik-baiknya saja. Kemudian tujuannya kita belajar ini untuk mengetahui keadaan cuaca atau keadaan jazirah Arab tersebut. Apakah panas atau dingin? Sebab kalau kita berangkat ke sana tidak tahu keadaan cuaca di sana, kemungkinan kita akan salah membawa baju, salah membawa peralatan, mau gimana ibadah haji kalau peralatannya salah. Sekarang apa yang Bapak terangkan tolong diisi di dalam bentuk soal jawaban. Nih Bapak kasih ya soalnya dari materi ini ya.
Tulis salah seorang, tulis namanya ya juga. Tulis dengan siapa? Kamu sebangku ya. Tulis di nama kedua ya. Silakan isi. Baca dulu. Tulis namanya berdua. Contoh, Rifan dengan siapa? Tulis. Nah, jadi tulis ya. Bertiga, kalau bertiga. Silakan tulis. Silakan jawab apa yang Bapak barusan sampaikan. Silakan isi. Nah. Dah. Udah semuanya ikutin itu. Nah, berapa lagi? Dah. Untuk memperdalam materi, siapa yang mau membaca ringkasan materi ini siapa? Ayo, maju. Agak keras. Dan sebelah barat benua Afrika sebagian besar wilayah Jazirah Arab terdiri atas padang pasir dan berupa gunung-gunung sehingga kadang bahkan hampir tidak ada danau atau sungai. Perairan yang ada hanya oase. Berdasarkan keadaan alam Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah sebagai berikut. Pertama, wilayah berupa gunung yang udaranya sangat panas dan berani kena. Kedua, Hijaz, wilayah berupa lembah serang pegunungan. Daerah ini dinamakan Hijaz karena menutup daerah antara Lebanon dan Mesir. Di daerah ini terletak kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Mekah. Ketiga, Mesir, wilayah berupa dataran tinggi dan luas. Daerah ini bersambung di utara dengan negeri Syam, di timur dengan negeri Irak, di barat dengan Hijaz, dan di selatan dengan Yordania. Dah. Terus. Yang keempat, silakan. Yang keras. Yaman, wilayah di 4. Yaman, wilayah di Jazirah Arab yang telah dihuni oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Yaman terletak di sebelah selatan Hijaz. 5. Al-Arus, wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan Tabak Sahara, Tandus, dan Gersang. Wilayah ini di masa itu berada
dengan berbeda, mereka juga memiliki berbagai wilayah yang ada di antara suku-suku bangsa di Jazirah Arab, antara lain suku Arab kuno, Arab Bina, suku Arab asli, Arab Ariba, dan suku Arab pendatang, Arab Al-Mustabimah. Ingat ya, bahwa yang barusan kita pelajari itu, dan adik-adik belum bisa menjawab seluruhnya, hampir 70%, ya, 70% dan semuanya terjawab 100. Nilainya belum semua 100, baru 70, ya. Ingat, baru 70%. Tapi itu alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, kita dapat mengetahui Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam, orang Arab itu disebut kaum jahiliyah. Tapi ada kelebihan yang disebut kaum jahiliyah itu. Tadi yang Bapak sebutkan ya, yaitu kemampuan dalam berbahasa, kemampuan dalam berdagang, kemampuan bertikai. Bertikainya apa? Bertikai antar kabilah, antar suku. Saya sebutkan kan, suku Arab itu ada berapa? Ada 3. Satu, apa? Arab kuno apa? Arab Baida. Terus suku pendatang Arab Ariba. Suku asli kuno Arab Baida. Itulah yang saat ini Bapak ajarkan, mudah-mudahan bisa